Selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Mirklo Miltrameturan 52 2023 705 Fakultas Pertanian dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan Studi Kasus Desa Nambo Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, pihak atau pelaku pemberdayaan. Di sini saya mendapatkan ada 3 pelaku. Yang pertama itu kelompok taninya, yang kedua Institut Pertanian Bogornya, dan yang ketiga adalah instansi atau perusahaan sekitar. Untuk kelompok taninya sendiri, petani yang mengelola lahan pertanian khususnya yang berfokus pada budidaya odot dan millet. Mereka menjadi pelaku utama dalam program pemberdayaan berbasis pertanian yang dikembangkan di daerah tersebut. Sedangkan untuk Institut Pertanian Bogor, yaitu di sini berperan dalam proses pendampingan dan pengelolaan lahan yang digunakan sebagai lahan pakan ternak. Dengan adanya keterlibatan masyarakat mendapat akses ke pengetahuan pertanian modern serta berbagai strategi pengolahan lahan yang lebih efektif dan produktif. Sedangkan untuk instalasi atau perusahaan sekitar daerah, di sini berperan dalam memberikan modal awal dalam mengembangkan usaha berbasis pertanian. Yang kedua yaitu sasaran pemberdayaan. Di sini saya menemukan ada 3. Yang pertama, masyarakat kurang mampu yang menghadapi kesulitan ekonomi dan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua, kelompok petani kecil yang memerlukan bimbingan dalam meningkatkan hasil pertanian. Sedangkan yang ketiga yaitu orang-orang yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan tetap yang diharapkan dapat mampu memperoleh keterampilan baru sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam sektor pertanian. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kedua, menanamkan kesadaran dan motivasi kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan. Keempat, mengembangkan konsep social entrepreneurship. Next, untuk kondisi masyarakat sebelum pemberdayaan ada 3 poin. Yang pertama, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, tetapi mereka belum memiliki keterampilan yang cukup dalam mengelola lahan secara efektif. Yang kedua, lahan pertanian yang cukup luas di desa tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, pola pikir masyarakat terhadap pertanian masih rendah. Next, untuk yang selanjutnya, kondisi masyarakat sesudah pemberdayaan. Mereka mulai aktif dalam pengelolaan lahan pertanian yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara baik dan mereka mulai bisa memanfaatkan mengolah itu secara efektif. Yang kedua, beberapa kelompok tani mulai menjalankan usaha berbasis social entrepreneurship di bidang pertanian. Yang terakhir, meskipun adanya kemajuan pengolahan ini masih menghadapi beberapa kendala seperti kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dan juga kurangnya dukungan dari pemerintahan dalam hal kebijakan maupun bantuan teknis. Untuk selanjutnya, tingkat keberdayaan setelah program berjalan yaitu ada 4 poin. Yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat dalam program sangat menentukan keberhasilan masyarakat. Masyarakat yang aktif mengikuti program dan menerima ilmu yang diperoleh cenderung mengalami peningkatan kesejahteraan lebih cepat. Yang kedua, dukungan dari pemerintahan masih menjadi tantangan dalam program ini. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan. Yang keempat, peran teknologi masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan sangat penting. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.